Allah ridho, orang tua ridho. Itu adalah salah satu kunci. Cuman tidak berhenti di situ. Kita bisa kemarin alhamdulillah berangkat umroh bareng istri sama kakek. Dan alhamdulillah walaupun kita mengalami kerugian itu ternyata ada imbas baiknya. Toko saya jadi viral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rauf, biasa dipanggil Mas Rauf. Jadi untuk background saya itu adalah lulusan SMK di salah satu sekolah di Jogja. Dan saat ini saya sebagai owner dari Indastore, yaitu toko kosmetik dan skincare yang ada di Sukabumi. Alasan saya memilih bisnis ini karena lagi-lagi kalau nama bisnis selagi dia masih halal terus profit, ya kita tentu akan memilih bisnis itu. Dan wasilahnya yaitu salah satu yang sekarang kita jual yaitu kosmetik dan skincare. Karena peminat di Sukabumi untuk kosmetik dan skincare itu sangat luas dan marketnya sangat besar. Nah, untuk modal yang dikeluarkan untuk bisnis skincare itu sebenarnya cuma 3 juta. Cuman kalau kita lihat backgroundnya sebelum kita masuk ke bisnis skincare, awalnya saya sama istri itu bisnis di hijab atau produk muslimah lah. Itu ada kerudung, ada gamis dan sebagainya. Cuman pas masa pandemi itu kita mengalami penurunan omset sehingga kita tidak bisa menabung sama sekali. Akhirnya sama istri saya diskusi, kira-kira bisa apa lagi sih yang bisa menaikkan profit kita gitu, menaikkan keuntungan kita. Akhirnya kita nyoba bisnis tas. Nah, dari bisnis tas itu ternyata alhamdulillah tadi yang dapat masukan dari hijab atau gamis naik, jadi tambahan lagi yaitu bisnis tas. Tapi namanya kita bisnis tas itu nggak setiap orang 1 bulan sekali beli. Ya, jadi di bulan ketiga itu udah ada penurunan. Akhirnya sama istri nih, bisnisnya kok turun lagi. Akhirnya kita iseng lah, nyoba. Ada teman yang memberikan penawaran, ayo Teh Indah kita usaha atau bisnis skincare. Akhirnya kita coba. Waktu itu syarat jadi reseller cukup lumayan lah kalau saya bilang waktu itu. Karena di masa-masa pandemi itu syaratnya kemarin 3 juta. Itu dapat 12 paket skincare. Nah, setelah posting itu ternyata Masya Allah minatnya itu luar biasa banyaknya. Yang mungkin tadi usaha hijab atau gamis itu cuma dapat sekian gitu, usaha atas dapat sekian, omset untuk skincare itu naik bahkan beberapa kali lipat gitu. Akhirnya makin rame, akhirnya kita fokuskan di situ, usaha di skincare. Nah, ceritanya waktu itu saya usaha itu di Yogyakarta, tapi dari data yang saya catat gitu, setiap transaksi ternyata 95% sampai 98% itu yang beli orang Sukabumi. Akhirnya sama istri saya memutuskan, kira-kira apakah Allah memang berikan jalan kita buka lagi, pulang lagi ke rumah istri yang ada di Sukabumi gitu. Akhirnya kita putuskan pindah di Sukabumi. Waktu sewa tempat, sewa ruko lah itu. Yang bawah buat jualan, yang atas buat tempat tinggal supaya hemat budget waktu itu. Akhirnya dari itu naik sampai kita punya 6 cabang di Sukabumi. Nah, itu cabangnya di mana aja? Pertama yang Cisaat, yang toko utama. Yang kedua kita buka di Karangtengah, alhamdulillah naik profit. Akhirnya kita gulung lagi nih keuntungannya, buka di Cikembar. Cikembar profit lagi, naik, buka di Parung Kuda, terus di Sukalarang, dan terakhir yang ada di Benda. Namanya bisnis pasti kan kita ada kompetitor, ada rintangan dan sebagainya. Kalau saya pada waktu itu di Sukabumi, alhamdulillah untuk skincare sendiri itu termasuk pesat dibanding kompetitor lainnya. Karena waktu itu saya memberikan gift hadiah yaitu berupa tas gitu. Dan akhirnya mereka pada milih di tempat kita. Selagi kita masih ada stok tas dari jualan sebelumnya, kita berikan gift. Nah, dari situ mulai muncul kompetitor itu karena merasa marketnya keambil sama kita, akhirnya apa itu nggak suka dengan kita. Jadi ada beberapa cabang kita itu dipersekusi, nggak boleh buka cabang di sini karena udah toko ini gitu kan. Nah, itu tantangannya. Terus yang kedua dari segi modal, karena ternyata skincare itu yang awal tadi modal 3 juta, karena untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak kita harus nyetok lebih banyak. Karena ketika pembelian lebih banyak itu dapat harga lebih murah seperti itu. Nah, di tahun 2023 dunia skincare itu mulai banyak kompetitor.
Kalau dulu satu brand yang berkuasa, sekarang itu saking mudahnya bikin skincare, itu sudah banyak bertebaran brand-brand skincare. Yang awalnya tadi marketnya cuma dibagi beberapa orang atau beberapa brand, akhirnya sekarang mau nggak mau dibagi beberapa brand. Termasuk saat ini kenapa saya menjual banyak brand skincare, karena salah satunya itu supaya market yang awalnya tadi pindah brand lain tetap beli di tempat kita. Nah, tapi di situ belum selesai. Ternyata ada masalah baru lagi. Karena semakin banyaknya kompetitor, akhirnya yang skincare tadi naik, tiba-tiba juga turun. Nah, mau nggak mau, seperti yang kisah sebelumnya, usaha turun itu harus ada inovasi. Akhirnya kita mencoba segmen baru lagi, yaitu buka kosmetik. Kalau skincare kan harganya di atas 200.000, 300.000 satu paketnya. Kalau kosmetik itu lebih murah. Walaupun keuntungannya sedikit gitu, tapi kalau kita kuantitinya banyak, ternyata alhamdulillah juga lumayan juga seperti itu. Kalau pencapaian yang dari hasil jualan skincare sama kosmetik sebenarnya alhamdulillah. Tapi bukan untuk ria, untuk sombong, karena lagi-lagi sebenarnya semua itu hanya titipan. Nah, dari keberhasilan jualan skincare itu kita bisa kemarin alhamdulillah berangkat umroh bareng istri sama kakek. Alhamdulillah kemarin setelah umroh itu alhamdulillah memberikan kemudahan. Bisa beli mobil, yang di depan itu murni dari jualan skincare sama kosmetik. Dan alhamdulillah kita gulung lagi keuntungan, alhamdulillah kemarin baru beli tanah di salah satu lokasinya di Cibatu, Cisaat. Insya Allah nanti bentar lagi kalau ada keuntungan lagi langsung mau bangun lagi. Nah, itulah pencapaiannya. Tapi kalau dari segi omset yang awalnya tadi puluhan juta, alhamdulillah sekarang sudah di angka ratusan juta dari toko kosmetik dan skincare. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus optimis atau berprasangka pada Allah. Karena lagi-lagi kalau ada ujian pasti akan Allah berikan kemudahan. Waktu itu ketika saya sempat down itu, omset turun dan sebagainya, kalau kita sebatas udahlah pasrah gitu. Tapi kalau kita optimis, punya keyakinan bahwa ini Allah siapkan sesuatu, akhirnya kita buka toko yang lebih besar. Waktu itu kita sewa di angka baru 20 juta, terus 15 juta. Kita naik sekarang di level yang lebih besar, yaitu 40 juta per tahunnya, belum termasuk 3 karyawan ya gitu. Tapi dari situ alhamdulillah pengeluaran kita banyak tapi hasil banyak. Bahkan kalau kisahnya tadi saya punya 6 toko, sekarang tinggal 1. Yang awalnya tadi karena keuntungannya mulai kebagi ya, sedangkan penjualan turun, pengeluaran kita tetap sama, bayar tempat, bayar karyawan, sekarang 1. Tapi ternyata setelah diselidiki data, toko 1 sama 6 malah hasilnya lebih banyak kan 1. Jadi yang Allah berikan kemudahan di situ. Dan saya juga lebih fleksibel mengatur waktu, karena dulu mengatur banyak cabang yang tiap hari semuter. Sekarang saya bisa dibilang hampir jarang ke toko, kecuali ada perlu saya baru ke toko, dan itu mungkin cuma 1 jam 2 jam aja. Selebihnya alhamdulillah di handle sama karyawan. Nah, untuk kisah dukanya buka toko kosmetik dan skincare itu pernah tadi kejadian pas kita buka cabang, kita sudah bikin renovasi, beli etalase, pasang rak, bahkan pasang papan nama. Itu ada kompetitor yang nggak terima, istilahnya maci-maci sampai memberikan ancaman kalau nggak nanti akan dihancurkan dan sebagainya. Akhirnya kita nggak mau ambil resiko itu, akhirnya kita pindah. Padahal kita udah bayar, udah renovasi semua, akhirnya kita pindah. Tapi ya yakin insya Allah ketika tempat yang memang Allah ridhoi, hasil penjualan lebih baik. Akhirnya malah yang kompetitor tadi yang usir saya itu, dia udah tutup, toko saya masih berjalan pada waktu itu. Terus yang kedua, saya pernah mengalami kerugian itu sampai di angka puluhan juta. Itu toko yang cabang saya di Karangtengah, itu kebobolan maling. Nah, jadi yang awalnya kita merasa dapat profit banyak di situ, pernah kejadian dibobol maling sekitar jam 2 malam, dan itu hampir setengah produk itu diambil oleh sang pencurinya. Dan alhamdulillah walaupun kita mengalami kerugian itu, ternyata ada imbas baiknya. Toko saya jadi viral. Hampir seorang Sukabumi wanita itu tahu toko Teh Indah lagi kemalingan. Jadi ya kalau orang kata internet marketing gitu, iklan gitu, walaupun iklannya modalnya ada di puluhan juta, tapi terkenal tuh sampai kompetitor yang awalnya hatinya iri dengan kita gitu, sampai ngucapin ikut berduka. Akhirnya malah dari situ banyak kompetitor sekitar kita yang malah jalin silaturahmi, ajak kerjasama. Bahkan sampai sekarang banyak kompetitor yang dulu awalnya musuhan gitu, akhirnya malah kerjasama, saling kita ngambil produk dia, begitu sebaliknya.
dia ngambil produk dari kita. Arti sukses menurut saya itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, karena lagi-lagi ketika kita buat sukses diri sendiri kayaknya terlalu egois lah. Maka dari itu saya berharap bisa lebih bermanfaat. Tapi perlu kita garis bawahi, kita harus mensukseskan lingkungan terdekat kita, mulai dari istri kita. Mungkin ketika kita sukses, insya Allah semua kebutuhan terpenuhi, anak-anak, termasuk mungkin ketika masih punya orang tua, kita bisa memberikan hasil upaya kita, rezeki kita sebagian kita buat orang tua. Termasuk kemarin alhamdulillah bisa mengumrohkan orang tua, itu menurut saya ya kesuksesan yang luar biasa ya. Walaupun kalau dibanding usaha orang tua yang diberikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya, tapi ketika orang tua udah ridho, istri ridho, itu udah Masya Allah, buat kita udah sukses. Nah, kunci untuk mendapatkan kesuksesan sebenarnya yang pertama tentu kita sebagai muslim itu Allah ridho, orang tua ridho. Itu adalah salah satu kunci. Cuman tidak berhenti di situ. Kita harus tahu kira-kira orang lain juga sukses itu karena apa. Nah, ternyata salah satunya itu mau belajar dan berproses. Karena lagi-lagi ketika kita mau belajar dan berproses, seperti apa yang panutan kita jalankan, misal kita Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan cara bermuamalah, berdagang, itu ada ujian-ujiannya, kesusahannya. Kita harus mau seperti mereka. Apa tantangannya, apa rintangannya, kita harus ikuti. Insya Allah ketika kita udah ngikuti rule-nya mereka, insya Allah kita juga akan mendapatkan kunci kesuksesan. Saran buat teman-teman yang mau menjadi seorang pengusaha atau berusaha gitu, yang pertama tentu kita harus tahu lingkungan kita. Karena ketika kita pengen jadi seorang pengusaha, kita harus gabung ke lingkungan pengusaha, karena lagi-lagi teman itu sangat berpengaruh. Nah, tapi kita juga harus milih-milih, jangan sampai ikut pengusaha yang misal tadi doyan utang riba, bahkan usaha yang sifatnya haram, nggak jelas dan sebagainya. Kita harus kumpul dengan komunitas pengusaha. Insya Allah di Sukabumi juga ada komunitas pengusaha muslim, nanti teman-teman bisa cari. Terus yang kedua, kita harus belajar. Jangan sampai kita mengharapkan keuntungan sekian juta, puluh juta, tapi kita nggak sama sekali belajar. Karena saya mengamati teman-teman yang sudah sukses, ternyata mereka pembelajar sejati. Bisa dari beli buku, bisa. Kalau nggak ada uang, bisa lewat internet, YouTube, TikTok, Instagram. Sekarang banyak ilmu-ilmu di sana. Dan yang kalah penting, kita harus punya mentor, saran saya. Kenapa? Karena ketika kita punya mentor, kita itu tidak perlu mengalami trial error. Misal ini kerugian sekian dan sekian. Ketika kita punya mentor, punya guru yang menasihati, biasanya guru itu sudah punya pengalaman, punya wawasan, sehingga sebelum melakukan, hati-hati, ini nanti bakal rugi, ini nanti akan menguntungkan besar dan sebagainya. Itu biasanya dari mentor. Nah, ini tip buat para pengusaha, entah itu pemula ataupun yang mau ingin menjalankan sebuah bisnis baru. Nah, saran pertama dari saya yaitu kumpul dengan komunitas. Nah, kalau saya di Sukabumi kumpul dengan komunitas Asalim, Aliansi Pengusaha Muslim yang ada di Sukabumi. Kenapa harus kumpul dengan para pengusaha? Karena ketika kita circle-nya pengusaha, insya Allah mindset kita, action kita akan jadi pengusaha juga. Tapi kalau kita kumpul dengan komunitas lain misal, pasti akan ke arahnya ke sana juga. Nah, tentu kita harus milih juga komunitasnya, yaitu yang jelas ngajarin bisnisnya sesuai dengan syariat. Karena banyak juga komunitas yang ngajarin bisnis dengan cara pinjam bank, yang pakai riba, atau bahkan bisnis yang jauh dari kata halal. Terus yang kedua, kita harus belajar. Nah, belajarnya bisa beli buku, terus ikut kelas yang berbayar. Mas, tapi kalau belum ada budget buat beli buku atau kelas berbayar, bisa yang gratisan. Bisa buka TikTok, Instagram, atau YouTube. Dan itu banyak ilmu-ilmu bisnis yang sifatnya gratis. Nah, yang ketiga ini yang kalah penting, itu harus punya mentor atau guru. Kenapa? Karena ketika kita bisnis pasti akan ada tantangannya. Nah, ketika kita punya mentor, kita diarahkan. Jangan sampai melakukan hal yang sama. Nah, biasanya mentor itu udah punya pengalaman, punya wawasan, sehingga kita bisa terhindar dari kerugian-kerugian besar. Kita bisa ngajak, mentornya nggak harus guru coaching gitu. Teman kita yang usahanya sama pun nggak masalah. Misalnya ada teman yang usahanya skincare, kita silaturahmi di situ, ngajakin ngopi, kita bayarin kopi, kita minta ilmunya, nasihatnya, itu udah luar biasa. Dibanding kita nyoba sendiri tanpa adanya mentor, nanti yang ada malah kita bisa rugi, entah ketipu orang dan sebagainya.